Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap harus semangat dan dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini kita pengen ngebahas 6 aplikasi pinjaman uang online yang mungkin salah satunya diantaranya ada kalian yang juga masih berurusan dengan aplikasi pinjaman uang online ini. Jadi ada 6 aplikasi yang akan kita bahas hari ini. Apakah 6 aplikasi ini sudah terdaftar di OJK atau belum? Yang pertama itu ada aplikasi Ada Modal, yang kedua Uangmi, yang ketiga Uku, dan yang keempat itu ada Kami, dan yang kelima adalah FinPlus, dan yang terakhir yang keenam adalah Fintech Syariah. Dan akan kita bahas dan tunjukkan kepada kalian dan akan menjawab beberapa pertanyaan kawan-kawan yang mungkin hari ini sedang berurusan dengan aplikasi ini. Mungkin ada yang tanya-tanya apakah 6 aplikasi ini sudah OJK atau belum bang ya, seperti itu. Atau mungkin ada yang bertanya mungkin apakah 6 aplikasi ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak ya bang? Apakah mereka sudah taat tunduk pada peraturan pemerintah ya bang? Mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu banyak hari ini yang akan kita bahas dan akan kita tunjukkan kepada kalian bagaimana sih sebenarnya 6 aplikasi pinjaman uang online ini. Dan kita juga pengen mengingatkan kalian untuk menekan tombol subscribe di channel Duo Silver. Kalian juga bisa mendapatkan semua informasi tentang aplikasi pinjaman uang online di channel Duo Silver ya. Ya seperti itu dia, ini dia channel Duo Silver. Mungkin beberapa video atau mungkin beberapa aplikasi pinjaman uang online ada di situ dan kalian bisa mendapatkan semua jawabannya ya. Oke, langsung saja kita pengen cross check dulu 6 aplikasi yang tadi sudah kita sebutkan dan kita pengen lihat dulu dari aplikasi Ada Kami ya. Mungkin teman-teman yang lain juga ada pakai aplikasi Ada Kami ya. Dan hari ini memang mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Dan di awal video ini aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang ya. Jangan panik berlebihan dan membuang semua rasa takut yang hari ini ada di dalam hati dan pikiran kita. Dan stop merasa gengsi. Mungkin hari ini banyak teman-teman yang masih merasa malu ketika orang lain tahu sehari ini dia sedang masih punya hutang. Oke, langsung aja kita pengen cross check dulu di aplikasi Ada Kami. Ini dia aplikasi Ada Kami ya. Dan kita pengen tunjukin dulu ke kalian. Yup, ini dia. Kalian bisa melihat di aplikasi Ada Kami sudah keterlambatan selama 163 hari. Dengan jumlah pembayaran itu sebesar Rp2.644.780. Jadi kita pengen cross check sampai dengan Rp2.644.780 ini seperti apa sih ya sebenarnya. Dan kita pengen tunjukin dulu ke kalian. Nah, di situ kalian bisa melihat ya. Tanggal pembayarannya itu kemarin di tanggal 11 di bulan 2 tahun 2021 dan rinci tagihannya di situ ada. Kenapa dia bisa sampai dengan 2.600.000? Kalian bisa melihat. Yup, ini dia. Kemarin itu jumlah pinjaman pokoknya Rp1.325.490 dengan bunga Rp53.020. Biaya layanannya nih yang membuat kita semakin gak tahan ya. Karena hampir setengah juta, yaitu sebesar Rp487.234. Dengan biaya penagihan itu sebesar Rp706.128 dan dikenakan denda selama 162 hari itu sebesar Rp72.908. Dan beberapa pertanyaannya, apakah aplikasi Ada Kami ini sudah OJK atau belum? Kita langsung cross check ya di situsnya OJK ya. Kalian bisa melihat ya, kita pengen lihat dan cross check dulu apakah aplikasi Ada Kami ini sudah OJK atau belum ya. Itu pertanyaan yang paling sering masuk ke kita dan akan kita tunjukkan ke kalian hari ini ya guys. Sebentar. Oke, kita pengen cari-cari dulu aplikasi Ada Kami ya. Oke, itu kalian bisa melihat ya, aplikasi Ada Kami itu ada di peringkat 20. Jadi aplikasi Ada Kami ini sudah OJK dan berada di peringkat 20. Dan pertanyaan yang selanjutnya, apakah aplikasi Ada Kami ini sudah ada tidak debt collector lapangannya ya? Dan hari ini itu merupakan pertanyaan yang sering menghantui teman-teman yang hari ini sedang berurusan dengan aplikasi ini. Sepengalaman kita, untuk aplikasi Ada Kami itu belum ada debt collector lapangannya ya. Jadi stop gali lubang tutup lubang dan jangan lagi menambah hutang ya. Fokuslah pada kehidupan pribadi, keluarga dan pekerjaan agar kita bisa melunasi semua hutang-hutang yang ada saat ini. Itu untuk di aplikasi Ada Kami. Kita pengen cross check lanjut lagi untuk di aplikasi FinPlus.
Tadi di ada kami, dan sekarang kita pengen cek di aplikasi Finplus ya. Ini dia aplikasi Finplus. Mungkin teman-teman ada juga yang sedang menggunakan aplikasi ini dan mungkin belum mampu melakukan pembayaran. Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Finplus. Oke, di situ kalian bisa melihat ya. Di situ kita sudah telat dan jumlah tagihannya itu sebesar Rp4.370.000. Ya, nominal yang lumayan banyak ya. Dan kita pengen melihat dulu rinciannya. Kenapa bisa sampai dengan sebesar ini ya? Kita pengen lihat dulu. Di situ kalian bisa melihat ya, jumlah pinjamannya itu kemarin Rp2.300.000. Dan jumlah yang mereka transfer itu setelah nominal 2.300.000 itu adalah 2.070.000. Berarti di awal kita dikenakan biaya ini itu segala macam 230.000 ya. Dan hari ini sudah telat dan jumlah nominalnya itu menjadi 4.370.000. Dan kita pengen cross check dulu. Ini dia. Oh, berarti setelah penambahan 2.300.000 itu sekarang menjadi 4.300.000, berarti sudah ada penambahan sekitar 2.030.000 setelah pemotongan biaya awal di depan ya. Itu untuk di aplikasi Finplus. Dan bahkan mungkin pertanyaannya, apakah aplikasi Finplus ini sudah terdaftar di OJK atau belum Bang ya? Kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Finplus. Apakah aplikasi Finplus ini sudah terdaftar di OJK atau belum? Untuk aplikasi Finplus itu berada di urutan 39. Kita pengen cross check dulu di urutan 39. Oke, kalian bisa melihat itu dia. Urutan 39 di bawah pinjam yuk, di atas aplikasi Uangmi. Ya, di urutan 39 aplikasi Finplus itu sudah ada terdaftar di OJK. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi Finplus ini sudah ada debt collector lapangannya atau tidak ya? Itu pertanyaannya. Dan sepengalaman kita ya, setelah beberapa waktu memakai aplikasi Finplus ini, mereka itu tidak punya debt collector lapangan. Dan hebatnya aplikasi Finplus ini, ketika debitur atau mungkin nasabah yang hari ini belum mampu melakukan pembayaran, mereka itu banyak melakukan penawaran-penawaran promo ya, sampai dengan pembayaran pokok ya. Jadi kalau seandainya sudah mendapatkan tawaran seperti itu merupakan sebuah kesempatan bagus ketika kawan-kawan memang sudah punya uang ya, silahkan dibayarkan pokoknya. Dan aku pengen mengingatkan untuk semua kawan-kawan yang hari ini sedang mendapatkan penawaran pembayaran pokok ya, itu agar mensesuaikan dengan tagihan yang ada di aplikasi. Dan jangan pernah membayarkan tagihan itu tidak memakai kode virtual akun. Harus wajib memakai kode virtual akun, mengantisipasi penipuan-penipuan yang hari ini sedang marak terjadi. Ya, itu untuk di aplikasi Finplus. Dan sekarang kita pengen cek lagi itu untuk di aplikasi Uangmi ya. Uangmi ini tadi kalian bisa melihat mereka ini sudah terdaftar di OJK. Dan di situ sudah keterlambatan selama 142 hari lewat jatuh tempo. Di situ jumlah pembayarannya menjadi 5.943.000. Wow ya. Jadi kalau ditambahkan tadi bisa habis nih semua tabungan yang ada yang harus dibayarkan ya. Kita pengen lihat detailnya dulu ya. Berapa sih ini semuanya? Kemarin itu pokok pinjamannya 3 juta ya, dengan dikenakan bunga sebesar 54.000 dan biaya layanannya 657.000. Dan hari ini tuh aku menjadi bahan pertanyaan, biaya layanan ini kenapa ya hampir semua di aplikasi pinjol itu mahal-mahal ya. Di sini untuk biaya layanannya saja itu 657.000. Dan denda keterlambatan hariannya itu sebesar Rp2.184.000. Biaya keterlambatannya 48.000 dan total jumlah pembayarannya itu menjadi 5.943.000. Oke, kita pengen cross check lagi untuk di aplikasi Uangmi. Tadi itu ada di urutan ke-40. Aplikasi Uangmi ini sudah terdaftar di OJK di urutan ke-40. Dan pertanyaannya, apakah mereka sudah punya debt collector lapangan atau tidak ya? Jawabannya, sepengalaman kita untuk di aplikasi Uangmi belum punya debt collector lapangan ya. Jadi jangan menciptakan ketakutan-ketakutan sendiri. Dan hari ini banyak teman-teman kita itu merasa takut ketika ketemu debt collector. Debt collector itu juga merupakan anak-anak bangsa yang hari ini sama-sama seperti kita, berjuang untuk menafkahi keluarga dan lain sebagainya.
Dan aku pengen mengingatkan ya untuk kawan-kawan yang mungkin hari ini sudah bertemu dengan debt collector lapangan, dan sepengalaman mereka itu beberapa debt collector aplikasi pinjaman uang online ini masih bersifat dan bersikap baik ya, sopan santun. Dan ketika mereka sudah seperti itu, kita wajib kooperatif. Ceritakan saja yang sebenarnya, bahwasannya hari ini kita memang benar-benar belum punya uang dan belum mampu untuk melakukan pembayaran ya. Itu untuk di aplikasi Uangmi. Dan kita pengen lanjut di aplikasi apalagi ya. Uangmi udah, ada kami Finplus udah. Sekarang kita pengen lanjut di aplikasi Uku. Ya mungkin teman-teman ada yang menggunakan aplikasi Uku ini. Untuk di aplikasi Uku ini aku sedikit komplain dengan tenor yang mereka berikan itu hanya sekitar 14 hari ya. Dan ini kalian bisa melihat itu kita sudah jumlah hari keterlambatan itu sebesar selama 144 hari ya. Udah cukup lama lah. 4 kali 3 sekitar 4 bulan lah ya. Dengan nominal pelunasannya itu sebesar 7.100.000 rupiah. Banyak ya tagihan-tagihan hutang ini ya, dan pastinya membuat kita pusing. Jadi kembali harus bisa ke kita ya. Apakah kita terus memikirkan sesuatu yang sebenarnya kita sudah benar-benar tidak mampu. Jadi aku pengen tetap mengingatkan agar tetap fokus pada kehidupan pribadi, pekerjaan dan keluarga ya, dan tetap menjaga kesehatan di tengah maraknya penyebaran virus pandemi COVID-19 ini ya. Dan kita pengen melihat ya apakah aplikasi Uku ini ya. Dan untuk di aplikasi Uku ini mereka menawarkan dua produk ya. Yang pertama itu pelunasan dan perpanjangan durasi. Kita pengen cross check dulu. Kalau seandainya Bang kita belum mampu ya untuk melakukan pembayaran sebesar 7.100.000 ini, kita pengen biaya perpanjangan berapa sih? Ya kita pengen cross check dulu untuk biaya perpanjangannya. Wow ya, untuk 15 hari itu kita harus membayar sekitar 4.615.000 rupiah. Nominal yang lumayan fantastis, dan ini cukup berat menurut kita ya. Karena kita hanya membayar biaya perpanjangan selama 15 hari itu sebesar 4.615.000 rupiah. Dan kalau untuk pelunasan ya nominalnya ya seperti itu ya, 7.100.000 rupiah. Itu untuk di aplikasi Uku. Terus kita pengen cross check untuk di aplikasi Uku ini apakah sudah legal atau belum ya. Untuk di aplikasi Uku itu sebentar, udah pengen cross check dulu, ada di peringkat 62 ya. Itu dia aplikasi Uku, ada di peringkat 62 guys. Itu dia, kalian bisa melihat Uku. Dan pertanyaannya, apakah aplikasi Uku ini sudah punya debt collector lapangan atau tidak ya? Itu pertanyaan yang paling banyak sering masuk ke kita. Untuk di aplikasi Uku ini belum punya debt collector lapangan ya. Sepengalaman kita dan sepengakuan dari subscriber yang lain yang hari ini menggunakan aplikasi Uku, Uku ini belum punya debt collector lapangan ya. Itu untuk di aplikasi Uku. Sekarang kita pengen lanjut di aplikasi yang tadi Uku, dan sekarang kita pengen masuk di aplikasi Ada Modal. Mungkin teman-teman ada yang menggunakan aplikasi Ada Modal ini ya. Kita pengen cross check dulu, ini dia aplikasi Ada Modal. Dan kalian bisa melihat di situ ini banyak banget perjanjiannya ya. Dan salah satu kesalahan orang Indonesia itu adalah malas baca ya. Dan hari ini banyak subscriber baru yang masih baru bergabung sama kita yang mempertanyakan pertanyaan yang sudah sering kita jawab. Jadi untuk teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat bergabung. Dan beberapa pertanyaan teman-teman itu sudah ada banyak ya di kolom video yang lain. Kalian bisa cross check dulu ke bawah-bawah ya, supaya lebih enak ya. Dan kita melihat tagihan dulu. Di sini kalian bisa melihat tagihannya itu sebesar 6 juta rupiah. Dan sudah keterlambatan itu kemarin tanggal pembayarannya di tanggal 23 di bulan 4 tahun 2021. Terus apakah aplikasi Ada Modal ini sudah terdaftar di OJK atau belum? Kita pengen cross check dulu di urutan seratusan berapa ya, 100, tapi deket sih nggak jauh ya. Ini dia, kalian bisa melihat. Nah itu dia aplikasi Ada Modal di urutan 108. Apakah aplikasi Ada Modal ada debt collector lapangan ya Bang?
sepengakuan ya dan sepengetahuan kita untuk aplikasi Ada Modal ini ada debt collector lapangannya, tapi tidak untuk di semua daerah. Dan hari ini untuk di aplikasi Ada Modal itu lebih banyaknya itu si daerah Jabodetabek ya. Walaupun hari ini masih belum terlalu banyak yang didatengin sama debt collector lapangan dari aplikasi Ada Modal. Di luar Jabodetabek gimana Bang? Ya sejauh ini sepengetahuan kita belum ada debt collector lapangannya untuk di aplikasi Ada Modal. Kita pengen lanjut di aplikasi Fintech Syariah. Yap, ini dia aplikasi Fintech Syariah dan di sini sudah ada hutang. Dan coba kita lihat dulu ya. Ini dia tagihannya, kalian bisa melihat. Tagihannya itu sebesar Rp847.840. Ya nggak terlalu banyak sih ya ini untuk di aplikasinya. Dan di situ kemarin jumlah pembiayaan kita itu Rp700.000 dan sekarang kita disuruh bayar menjadi Rp847.840. Di situ kalian bisa melihat nisbah bagi hasilnya 82.000. Dan biaya platformnya 41.000. Ya lumayan murah lah untuk di aplikasi aplikasi Fintech Syariah. Dan di sini pelunasannya itu menjadi Rp1.424.640. Jadi kita pinjam 700 dan sekarang kita sudah disuruh bayar menjadi Rp1.424.640. Selipat ya, kita kemarin pinjam 700 dan sekarang disuruh bayar menjadi 1.400.000. Kita pengen cross check dulu kenapa bisa menjadi 1.400.000. Wow ya, di situ kalian bisa melihat biaya takjir itu sebesar Rp576.800. Dan kita pengen cross check dulu untuk di aplikasi Fintech Syariah ini ada di urutan berapa ya kira-kira. Yup, ini dia langsung dapat, kalian bisa melihat di urutan 114 Fintech Syariah. Dan pertanyaan sering masuk, apakah Fintech Syariah sudah punya debt collector lapangan atau tidak ya? Jawabannya belum ada untuk aplikasi Fintech Syariah. Oke, jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.